Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah manajemen farmasi, tema yang akan kita bahas yaitu sistem farmasi satu pintu. Adapun capaian pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem farmasi satu pintu. Jadi sistem farmasi satu pintu itu maksudnya adalah dalam pelayanan kefarmasian di bawah tanggung jawab oleh instalasi farmasi rumah sakit. Sistem farmasi satu pintu disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 15 ayat 3 bahwa pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di rumah sakit itu harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Selain di dalam undang-undang ini, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit juga disebutkan dalam pengelolaan perbekalan farmasi, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai itu dilaksanakan dalam sistem pelayanan farmasi satu pintu. Jadi maksudnya apa? Bahwa di situ rumah sakit hanya memiliki satu kebijakan kefarmasian. Di dalamnya terkait dengan pembuatan formulari pengadaan, pendistribusian alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dengan tujuan untuk kepentingan pasien. Jadi di sini dengan pelayanan farmasi satu pintu itu bagaimana menjamin keselamatan pasien, terus kemudian pasien memperoleh obat yang bermutu. Jadi dengan pelayanan farmasi satu pintu ini pasien itu bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari rumah sakit. Dalam melaksanakan sistem farmasi satu pintu, dalam proses pelaksanaannya, pertama, instalasi farmasi itu mempunyai peran yang sangat penting, mana dia bertanggung jawab terhadap semua obat yang beredar di rumah sakit. Jadi satu-satunya yang punya tanggung jawab terhadap perbekalan farmasi yang beredar itu adalah instalasi farmasi. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga di luar dari rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap peredaran perbekalan farmasi. Yang kedua, membangun komitmen. Komitmen seperti apa? Misalnya dalam melakukan pelayanan. Jadi bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Di sini kita bisa menjamin bahwa obat-obat yang diperoleh oleh pasien itu memiliki mutu yang baik. Terus dalam melakukan pengobatan juga bebas dari kesalahan atau bisa menghindari dari medication error. Yang ketiga, bebas copy resep. Jadi obat-obat itu semua tersedia di rumah sakit sehingga pasien tidak memperoleh obat lagi di luar dari rumah sakit. Karena obat-obat yang diperoleh untuk pasien, obat-obat untuk kebutuhan pasien itu sudah tersedia di rumah sakit. Ketiga, membangun kekuatan internal rumah sakit terhadap pesaing. Jadi kekuatan internal di sini bisa dari segi pelayanan, terus kemudian administrasinya dan lain sebagainya, yang bisa meningkatkan kepuasan pasien sehingga pasien itu
bisa datang di rumah sakit untuk berobat. Berikutnya, pemberdayaan panitia farmasi dan terapi. Bagaimana tugas panitia farmasi dan terapi ini? Salah satunya yaitu melakukan evaluasi dan seleksi terhadap obat-obat yang utamanya ada di dalam formularium rumah sakit. Nah, sehingga dengan demikian formularium rumah sakit juga itu dapat diterapkan dengan maksimal. Berikutnya, penerapan 1 SOP, Sistem Operasional Pelaksanaan Penulisan Resep. Dan resep wajib dikirim ke instalasi farmasi rumah sakit untuk dilakukan screening dan validasi. Ini untuk menghindari kesalahan dalam pengobatan. Terus kemudian untuk meningkatkan rasionalitas tentang penggunaan obat. Atau dalam proses pelaksanaan ini juga bisa dengan menerapkan sistem informasi manajemen farmasi. Dengan menerapkan sistem informasi manajemen, maka efektivitas dan efisiensi kerja dari instalasi farmasi rumah sakit bisa ditingkatkan atau bisa mengurangi beban kerja dari petugas yang ada di instalasi farmasi rumah sakit. Selain itu, dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor juga yang perlu dipertimbangkan dalam menyelenggarakan pelayanan farmasi sistem 1 itu. Pertama, jumlah unit pelayanan yang ada di rumah sakit. Otomatis semakin banyak unit pelayanan yang ada di rumah sakit, itu pasti akan membutuhkan sumber daya manusia, khususnya apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian. Macam item obat yang diresepkan juga perlu dipertimbangkan, jangan sampai ada duplikasi obat. Yang kedua, memperkirakan jumlah resep. Ada obat-obat yang memiliki jumlah resep terapi yang sama pada jam itu perlu dihindari, jam kerja maupun resep di luar jam kerja. Terus kemudian macam item obat yang diresepkan. Jumlah tenaga yang diperlukan untuk setiap outlet apotek. Ini juga penting. Semakin banyak jumlah tenaga yang diperlukan, maka semakin cepat juga pelayanan yang diberikan, semakin efisien. Tapi tergantung lagi dari kemampuan masing-masing rumah sakit terkait dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada di sana. Berikutnya adalah tersedia tenaga farmasi. Ini juga penting untuk mengkaji terkait dengan penggunaan obat oleh pasien. Jadi tujuan dari pelayanan farmasi 1 pintu ini pertama untuk menghindari resep keluar. Jadi obat-obat yang diresepkan di rumah sakit itu juga diperoleh di rumah sakit. Jadi tidak diperoleh di apotek luar rumah sakit. Dengan demikian, kalau misalnya obatnya diperoleh semua di rumah sakit, itu bisa meningkatkan pendapatan instalasi farmasi rumah sakit dan rumah sakit itu sendiri. Ketiga, optimalisasi cakupan pelayanan obat gawat darurat, resep rawat jalan umum, rawat jalan askes, rawat inap umum atau rawat inap atau asuransi kesehatan, obat operasi dan pelayanan obat masyarakat miskin, dan sistem jaminan kesehatan nasional. Jadi ini juga kita perlu lakukan optimalisasi supaya obat-obat dalam jaminan kesehatan nasional itu bisa selalu tersedia di rumah sakit.
keempat, meminimalisasi pemberian obat yang tidak tepat waktu dan medication error. Berikutnya, peningkatan pelayanan farmasi sesuai dengan standar yang berlaku. Dan kemudian obat tersedia pada harga yang kompetitif dan memberi manfaat bagi rumah sakit. Selain itu, keuntungan yang bisa diperoleh oleh rumah sakit dengan menerapkan pelayanan farmasi tertentu, pertama, obat dan perbekalan kesehatan, perbekalan farmasi itu dikelola oleh tenaga yang terlatih. Contoh seperti apoteker dan asisten apoteker. Dan obat dan perbekalan kesehatan disimpan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Jadi tidak ada di luar dari pihak instalasi farmasi yang ada di rumah sakit, baik itu dari pihak swasta ataupun apotek-apotek yang di bawah naungan misalnya BUMN. Fasilitas penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan dipusatkan di satu tempat. Di rumah sakit jadi dipusatkan di gudang farmasi. Pelayanan farmasi satu pintu ini memudahkan perencanaan obat karena hanya instalasi farmasi yang ada di rumah sakit itu yang mengendalikan peredaran yang berbekalan farmasi yang ada di rumah sakit. Keempat, ini menghindari tumpang tindih dalam pengadaan perbekalan farmasi. Karena misalnya tadi kalau misalnya ada pihak ketiga, itu ini sulit dihindari ya. Mungkin bisa terjadi tumpang tindih dalam pengadaan perbekalan farmasi. Jadi, kalau hanya instalasi farmasi rumah sakit yang mengelola perbekalan farmasi, itu bisa menghindarkan dari tumpang tindih dalam pengadaan. Terus kemudian pencatatan dan pelaporan dapat terlaksana dengan baik. Meningkatkan peran instalasi farmasi rumah sakit sebagai revenue center bagi rumah sakit. Menjamin mutu obat dan meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab kepada pasien. Berikutnya bisa terjadi penurunan risiko kesalahan terkait dengan penggunaan perbekalan farmasi. Karena ini bisa dikaji langsung oleh apoteker yang ada di instalasi farmasi rumah sakit yang masih di bawah kendali oleh instalasi farmasi rumah sakit yang ada di rumah sakit itu. Kalau misalnya ada pihak ketiga, nah itu bisa di luar kendali dari instalasi farmasi rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, nah otomatis rumah sakit itu sendiri juga yang akan mendapatkan risikonya. Walaupun secara tidak langsung pihak ketiga mungkin yang melakukan kesalahan, tapi karena keberadaannya ada di rumah sakit, bisa saja rumah sakit kemudiannya bertanggung jawab. Kemudian kemudahan akses data perbekalan farmasi yang akurat. Dan dengan melaksanakan pelayanan farmasi satu pintu ini, berarti rumah sakit itu sudah melaksanakan persyaratan standar akreditasi rumah sakit. Terus kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dan juga sudah melaksanakan kebijakan pemerintah. Dampak yang bisa dirasakan oleh rumah sakit kalau misalnya tidak dilaksanakan, pertama itu bisa membuka peluang kepada
pihak ketiga untuk memberikan pelayanan obat kepada pasien di rumah sakit. Satu misalnya, contoh ada apotik yang memberikan pelayanan di rumah sakit. Jadi apotiknya berada di dalam rumah sakit. Bisa 1, 2, atau 3 apotik. Jadi itu juga bisa merugikan rumah sakit, khususnya instalasi farmasi rumah sakit. Kalau misalnya ada pihak ketiga, otomatis obat-obat yang diperoleh oleh pasien itu akan terbagi ya, tidak hanya lari ke rumah sakit, tetapi pendapatannya juga bisa diperoleh oleh pihak ketiga. Mungkin hanya tergantung dari kontrak atau kesepakatan dengan pihak rumah sakit. Selain itu, berdasarkan penelitian, kalau misalnya tidak melaksanakan sistem pelayanan farmasi satu pintu ini, itu bisa menurunkan kinerja instalasi farmasi rumah sakit. Salah satu contohnya misalnya keterjaringan pasien menjadi berkurang karena adanya pihak ketiga tadi yang beroperasi di rumah sakit. Terus kemudian ketersediaan obat juga bisa tidak maksimal, dan kepuasan pasien juga bisa mengalami penurunan. Jadi dalam melakukan pelayanan farmasi satu pintu, berarti itu sudah menerapkan tadi kebijakan pemerintah, undang-undang, dan akreditasi rumah sakit. Jadi setiap rumah sakit ini harus melaksanakan sistem pelayanan farmasi satu pintu. Tadi sudah di awal sudah dijelaskan juga di dalam undang-undang tentang rumah sakit dan di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelayanan farmasi satu pintu. Jadi untuk memperkaya lagi bacaan teman-teman, bisa teman-teman mencari sumber-sumber bacaan dari jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan misalnya analisis atau evaluasi yang terkait dengan sistem pelayanan farmasi satu pintu. Saya kira untuk pembahasan terkait dengan sistem pelayanan farmasi satu pintu cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.